Di dalam nama Tuhan Yesus berkata-kata, Shalom semuanya, mari kita belajar apologetika untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan diri sendiri. Saya bisa salah, Anda bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Nah, di video ini saya ingin buat satu video ya, dengan judul konsep One True God, satu Allah sejati, bukanlah konsep Sabelian atau Sabelianisme. Ya, mengapa saya harus bikin video itu? Karena supaya kita jangan sampai terjebak namanya sesat pikir, baik atau logical fallacy, baik itu sesuatu yang tidak sengaja atau yang dibuat sengaja untuk sesat pikir. Contoh ya, jika teman-teman nih yang memegang konsep Trinitas, bagaimana perasaan teman-teman jika pandangan teman-teman diserang dengan dikatakan begini, oh Tuhan kamu tiga ya, Allah kamu tiga gitu. Nah pasti kan teman-teman bilang, oh itu salah, kami tidak mengimani Tuhan yang tiga. Kalau Tuhan itu tiga, itu namanya tritheisme. Nah paham kami adalah Tuhan satu hakikat Allah dengan tiga pribadi yang berbeda. Nah bukankah demikian paham Trinitas? Nah artinya teman-teman yang punya paham Trinitas pun ingin dipahami keyakinannya dengan pemahaman yang betul tanpa sebuah sesat pikir gitu. Nah, Alkitab kan mengajarkan, perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu mau diperlakukan. Nah, jika teman-teman ingin diperlakukan, dipahami dengan baik dan benar, tidak ingin orang salah sesat pikir, salah memahami keyakinan teman-teman, maka teman-teman juga harus memahami keyakinan orang lain dengan benar, bukan dengan sebuah sesat pikir. Maka saya bikin judulnya adalah konsep One True God, satu Allah sejati, bukanlah konsep Sabelian, berbeda. Nah, apa bedanya? Nah, saya akan ambil cuplikan satu video ya, yang disampaikan oleh Bapak Ezra Alfred Soru. Dia menjelaskan tentang apa itu Sabelian. Saya merasa Bapak Ezra sudah cukup qualified lah ya untuk menjelaskan apa itu Sabelian. Berdoa dengan kata Bapa di dalam nama Yesus, apakah tidak termasuk Sabelianisme? Sabelianisme itu adalah salah satu doktrin atau ajaran yang salah, atau boleh dikatakan sesat tentang doktrin Tritunggal. Kalau Tritunggal yang Alkitabiah itu adalah bahwa ada tiga pribadi di sana. Pribadi pertama adalah Bapa, pribadi kedua adalah Anak, pribadi ketiga adalah Roh Kudus. Tiga pribadi itu memang benar-benar pribadi yang berbeda satu dengan yang lain. Karena itu Bapa itu bukan Anak, Anak itu bukan Roh Kudus bukan Bapa. Itu betul-betul tiga pribadi yang berbeda, tapi mereka mempunyai satu hakikat, dan hakikat itu adalah Allah. Sehingga Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus juga adalah Allah. Tapi kesatuan hakikat ini membuat mereka bukan tiga Allah, tapi hanya satu Allah saja. Nah, tetapi Sabelianisme itu tidak percaya adanya tiga pribadi itu. Sabelianisme percaya hanya ada satu pribadi Allah dan tiga manifestasi atau tiga perwujudan atau tiga cara penampakan diri. Misalnya saya Ezra ini cuma satu pribadi ya. Kalau saya di rumah ada orang tua, maka saya di rumah itu saya sebagai anak. Lalu saya di sekolah teologi ya, karena saya ngajar, saya dosen. Tapi di gereja saya adalah pendeta. Jadi pribadinya cuma satu, yakni Ezra. Tapi di rumah sebagai anak, di sekolah Alkitab sebagai dosen, di gereja sebagai pendeta. Satu pribadinya, tapi tiga manifestasinya, tiga wujudnya atau tiga penampakannya. Itu Sabelianisme begitu. Tapi jelas Sabelianisme ini adalah ajaran yang salah. Kenapa? Karena berarti tiga peran itu tidak bisa hadir bersamaan. Antara Anak
dosen dan pendeta tidak mungkin duduk sama-sama, muncul sama-sama. Tidak bisa karena pribadinya satu. Tapi dalam Tritunggal itu tiga-tiganya bisa muncul dalam saat yang bersamaan. Waktu Yesus dibaptis, ini anak. Lalu ada suara Bapa, inilah anakku yang kukasihi, pribadi kedua. Dan ada penampakan Roh Kudus, itu pribadi ketiga. Juga tidak mungkin ada saling komunikasi. Misalnya anak, dosen sama pendeta bisa saling berbicara. Itu tidak bisa. Karena pribadinya cuma satu. Perannya saja yang berbeda. Tapi Tritunggal bisa. Bapa bicara pada anak. Anak bicara pada Bapa. Jelas ada. Ketiga, tidak bisa ada saling mengutus. Saya sebagai anak, lalu sebagai dosen, lalu sebagai pendeta. Tidak mungkin pendetanya mengutus dosen. Kamu pergi ke Jakarta ya? Tidak mungkin. Tapi dalam pribadi-pribadi Tritunggal itu bisa. Bapa mengutus anak, lalu Bapa dan anak mengutus Roh Kudus. Jadi tetap ada. Berarti ini benar-benar tiga pribadi. Dan karena itu paham Sabellianisme itu adalah paham yang salah, yang tidak alkitabiah. Karena itu Bapa itu bukan anak ya. Anak itu bukan Bapa. Dan karena itu kalau saudara berdoa Bapa Yesus, nah itu memang salah. Karena Bapa bukan Yesus. Atau kalau ada orang berdoa, Bapa aku bersyukur karena engkau telah mati menebus dosaku, itu memang salah. Karena memang Bapa tidak pernah mati menebus dosa kita. Yang mati menebus dosa kita itu adalah anak. Tapi kalau mengatakan Bapa di sorga dalam nama Yesus, itu tidak ada salah. Karena maksudnya dalam nama Yesus adalah saya datang kepada Bapa atas jasa Yesus. Kalau Yesus tidak menjadi perantaranya, saya tidak mungkin sampai kepada Bapa. Jadi saya datang kepada Bapa lewat Yesus. Maka itu namanya berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus. Itu tidak ada salah sama sekali. Dan itu bukan paham Sabellianisme. Kalau Sabellianisme maka dia bisa berkata, oh Yesus engkau Bapa yang baik, atau Bapa engkau telah mati bagiku, dan sebagainya. Menganggap Yesus sama dengan Bapa, atau menganggap Bapa sama dengan Yesus. Nah itu yang Sabellianisme. Nah lalu pertanyaan keduanya, doa harusnya ke siapa? Ya kalau Bapa, Anak, Roh Kudus itu memang adalah pribadi-pribadi Allah, berdoa pada siapa saja bisa. Doa pada Bapa kah, doa pada Anak kah ya. Kalau doa kepada Bapa ya jelas itu sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan lagi ya. Kalau doa pada Yesus juga, Yesus bilang mintalah kepadaku. Ya mintalah kepadaku. Dalam penyembahan kita misalnya, hormat bagi Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Jadi tidak ada salah ya. Tetapi di dalam Alkitab juga ada pembagian. Misalnya Roh membantu kita dalam doa. Rohnya membantu kita dalam doa. Tapi doa kita kepada Bapa, tapi perantaranya adalah Yesus Kristus. Jadi memang bisa ada job description seperti itu. Doanya kepada Bapa lewat Yesus, dan Roh membantu kita dalam doa. Tapi karena ketiga pribadi itu juga adalah Allah, maka tidak ada salahnya berdoa kepada mereka. Oke. Jadi sudah jelas ya, tadi Pak Esra sudah sampaikan dengan jelas ya. Pak Esra cukup bagus dalam menyampaikan ini. Pak Esra menunjukkan di mana salahnya dari atau sesatnya paham Sabellian ya, dari pemahaman Pak Esra tadi. Dibilang Sabellian itu hanya tidak bisa muncul secara bersamaan. Jadi ada masanya Tuhan datang sebagai Tuhan berperan sebagai Bapa, berperan sebagai Anak, dan berperan sebagai Roh Kudus. Tetapi perannya berbeda dalam masa yang berbeda, tidak mungkin datang bersamaan. Jadi tidak bisa ketemu. Jadi nggak bisa menjelaskan pada saat Yesus dibaptis ada suara muncul dari sorga, tidak bisa menjawab itu. Maka saya setuju pandangan Sabellian itu ya salah, karena nggak bisa menjawab pandangan tentang yang tadi. Juga Sabellian tidak bisa menjawab tentang bagaimana Yesus bisa berkomunikasi dengan Bapa gitu, bisa bercakap-cakap dengan Bapa gitu. Maka saya setuju pandangan Sabellian itu salah. Tetapi pandangan saya bukan Sabellian ya. Pandangan saya percaya Tuhan yang esa. Allah itu roh. Roh Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah bisa berada dimanapun dan kapanpun dalam waktu yang bersamaan. Saat Allah bertahta dalam kerajaan sorga, Dia juga datang ke dunia menjadi seorang manusia, menjadi anak Allah. Itu. Jadi pandangan saya bukan pandangan Sabellian gitu. Pandangan kami adalah pandangan one true God. Nah, kita harus hati-hati dengan menyematkan kata bidat, sesat, itu hati-hati. Karena kalau kita baca sejarah, ini saya ngomong sejarah ya, bukan konteks zaman ini, sejarah. Mungkin teman-teman bisa cari sendiri sejarah ya. Kalau menurut sejarah ya, ada orang-orang yang dianggap bidat atau sesat, itu bisa dibakar di tiang hidup-hidup. Nah,
Kebayang nggak di zaman perjanjian baru ini? Mohon maaf ya, mungkin saya nggak bisa menerima hal itu gitu di zaman perjanjian baru ini, ya, di mana Tuhan Yesus sudah mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu dikatakan zaman ini peperangan bukan melawan darah dan daging. Lalu dikatakan kita harus membawa Injil dengan damai. Tetapi ketika orang berbeda pandangan teologi dan dicap sesat, itu bisa dibakar di tiang hidup-hidup. Itu menurut saya mengerikan loh. Kalau kita bilang, oh agama tetangga itu dipancung. Pancung itu mati seketika. Dibakar itu, aduh, berapa lama dia bisa bertahan hidup gitu dengan penyiksaan luar biasa, dibakar hidup-hidup. Maka saya bilang, saya lebih respect dengan video kayak gini. Ada poinnya, salahnya di mana gitu. Jangan dibawa, oh karena bapak-bapak gereja dulu udah gak setuju, jadi kita ikutin gitu. Lebih baik tunjukkan poinnya, di manakah paham yang salah. Sabelian tadi Pak Ezra sudah sampaikan, oh salahnya ini gitu. Kalau masalah urusan sesat dan tidak sesat, ya, itu adalah masalah internal gereja, internal sinode masing-masing, ya. Kita tahu di dalam Kristenan itu bukan hanya terdiri dari satu sinode. Ada beberapa sinode, ada beberapa aliran, beberapa denominasi. Jadi masalah sesat menyesat itu di dalam rumah masing-masing, di dalam sinode masing-masing, di dalam gereja masing-masing. Jadi kalau seseorang jemaat atau pendeta itu sudah tidak sejalan ajaran teologinya dengan sinode itu, maka gereja tersebut punya hak untuk mengeluarkan memecat sebagai pendeta atau memecat sebagai jemaat. Itu namanya ekskomunikasi. Itu berhak, itu di dalam sinode masing-masing. Maka kalau yang lagi isu terakhir ya, ada seorang pendeta aja punya konsep Tuhan yang Esa, lalu tidak sejalan dengan pandangan gerejanya, kita nggak bisa menyalahkan gerejanya juga, ya, karena itu pandangan dia gitu. Kalau berbeda pandangan, ya gereja itu punya hak untuk mengambil sikap gitu. Akhirnya pendeta itu mengundurkan diri. Gereja itu nggak bisa dibilang salah juga, itu punya sikap gitu namanya. Sikap masing-masing lah gitu. Tetapi kalau kita sudah lintas denominasi, lintas gereja, lintas aliran, kita harus berhati-hati. Itu namanya pihak eksternal. Walaupun di dalam lingkup kekristenan, boleh nggak kita diskusi lintas denominasi? Boleh saja, ya kan? Lintas agama saja boleh, apalagi cuma lintas denominasi dalam kekristenan boleh saja. Tapi kita harus ingat prinsip kasih gitu loh. Ada prinsip kasih. Jangan kita jangan sampai kita bawanya dengan kebencian, terus kita sampai mungkin nggak sampai bakar di tiang hidup-hidup ya, enggak ya, itu kan sejarah. Tapi jangan sampai mengarah seperti pembunuhan karakter. Kita mesti bisa diskusi dengan hormat lah ya, dengan sopan. Dan ini juga ayat ini jadi satu pegangan buat diri saya sendiri gitu. Kalau kita buka 1 Petrus 3 ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya, jadi mohon maaf ya, jadi saya ini anggaplah, mungkin teman-teman anggap saya orang bodoh, orang yang otaknya dangkal, nggak apa-apa bagi saya. Tapi saya nggak bisa menerima ajaran teologi yang dibawa oleh aliran teologi yang punya sejarah itu. Yang mohon maaf ya, yang tadi saya bilang, kalau ada sejarah pernah membakar orang yang hidup-hidup, itu saya mohon maaf, anggap saya otak saya dangkal lah, otak saya nggak nyampe gitu. Tapi saya nggak bisa terima itu. Jujur ya, saya nggak bisa terima. Maka yang kami pegang hanya Alkitab. Kami udah nggak pegang kata bapak-bapak gereja. Yang kami pegang adalah Alkitab. Anggaplah mungkin saudara bilang saya otak dangkal, nggak apa-apa. Itu yang kami pegang. Alkitab yang kami pegang. Mungkin otak saya nggak nyampe untuk memahami hal itu. Nggak apa-apa. Tapi di sini kan artinya kan kita kan di zaman baru gitu. Kita di zaman modern gitu. Kita bisalah, kita sudah punya ambil sikap dalam lintas denominasi. Artinya kita harus berbicara dengan orang yang di luar dari aliran kita. Kita harus sampaikan dengan hormat dan lemah lembut dan hormat. Itu namanya saling menghormati, prinsip Alkitab gitu. Jangan sampai orang salah paham, loh kok orang Kristen berantem sendiri di internal gitu. Nah, kembali lagi ya, saya ada satu diskusi ini menurut saya cukup sopan, karena saya juga kenal orangnya ya. Gini,
Mungkin saya akan jelaskan tentang konsep Tuhan yang Esa itu. Apa sih konsep Tuhan yang Esa? Nah, saya akan jelaskan dari chat saya, dan tolong pahami dalam chat ini saya tidak ada rasa kebencian. Terus di dalam orang ini juga orang yang diskusi sama saya rasa juga dia tidak ada rasa kebencian ya. Ini cuma diskusi saja. Dan by the way yang saya sampaikan, ayat ini juga tertuju kepada diri saya sendiri. Mungkin saja di dalam saya bercakap-cakap bisa saja saya juga kebawa emosi ya. Artinya kan firman Tuhan kan seperti cermin diri ya. Kita sampaikan kepada orang harus cermin kepada diri kita sendiri. Ya kan, untuk diri saya sendiri, artinya saya juga harus belajar untuk lebih lemah lembut dan hormat untuk diri saya sendiri juga. Oke. Nah, saat ini saya ada diskusi. Di sini udah nggak ada ngomong sesat-sesatan, bidat-bidatan udah nggak ada ya. Saya sampaikan ya, kira-kira teman-teman semua yang memilih konsep Trinitas atau tuh konsep One True God, ya silakan. Karena kebebasan keyakinan itu diatur oleh negara. Karena tiap-tiap gereja sudah diatur, sudah terdaftar di Departemen Agama. Jadi kalau kita menikah, kita bisa dicatat di pencatatan sipil gitu. Semua diatur oleh negara gitu, bukan gereja liar gitu. Ada gereja-gereja yang punya konsep One True God gitu. Kita nggak bisa menutupi hal itu yang sudah terdaftar resmi di Departemen Agama gitu. Jadi kita mesti hati-hati ketika kita menyerang keyakinan orang lain. Kita masih dalam satu koridor kekristenan yang diatur oleh Departemen Agama ya. Yang terpenting didasarkan pada suatu keyakinan kuat dengan dasar Alkitab, bukan atas dasar ikut-ikutan. Shalom semua. Lalu ini sebenarnya saya sering ngobrol ya, orangnya sebenarnya baik sih. Mungkin kalau teman-teman mau subscribe channel Koram Kristo, silakan. Saya waktu diskusi sama dia sudah nggak ada pakai berantem-beranteman, kita bisa diskusi secara akademis ya. Terus jangan mau ikut-ikutan yang ngaku-ngaku the true God seperti konsep Eric Chang dan JT penyesat itu. Nah, saya jawab lagi ya. Shalom bro, kalau saya sih nggak terlalu pusing mau disebut sesat. Yang penting jujur dengan kata hati sendiri tentang suatu keyakinan. Ini tentang saya ngomong tentang keyakinan saya. Saya jujur dengan keyakinan saya. Saya nggak mau pusing orang bilang saya sesat kayak apa kayak, saya nggak mau pusing. Ya. Terus dia bilang dia juga jujur dengan kata hati dia, bukan hasil halusinasi. Oke. Nah, saya bertanya sama dia ya. Ya kan tadi kan bro sudah mengatakannya sendiri ya. Boleh saya bertanya sedikit kepada bro? Bro sudah tahu kan konsep Sabellian seperti apa? Mereka mengatakan Allah yang satu datang dengan peran yang berbeda dalam masa yang berbeda. Jadi bukan dalam satu waktu bersamaan. Tentu saja saya juga menganggap paham Sabellian itu salah. Sebab ada peristiwa Yesus dibaptis, keluar suara Bapa dari sorga. Artinya di waktu bersamaan ada Bapa di sorga dan ada Yesus di bumi. Maka konsep Sabellian jadi dipatahkan. Maka saya setuju paham Sabellian itu salah. Tapi konsep One True God kan bukan kayak begitu pemaparannya. Kami percaya Allah adalah roh. Roh Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dapat berada dimanapun dan kapanpun dalam waktu yang bersamaan. Saat Allah turun ke dunia menjadi anak Allah, Allah di waktu bersamaan juga bertahta dalam kerajaan sorga. Saat Yesus turun ke dunia dalam rupa hamba, sehingga melakukan ketaatan semisal berdoa dan lain-lain, bahkan taat sampai mati di kayu salib, tapi di waktu bersamaan dia juga adalah Allah Bapa yang maha kuasa, Tuhan di atas segala Tuhan. Saya rasa bro sudah mendengar pemaparan tentang konsep One True God ya. Saya pernah paparin sih ke dia sebelumnya dalam diskusi yang berbeda dengan paham Sabellian. Tapi mengapa selalu disama-samakan? Nah, saya bertanya, apakah kaum teolog sudah tidak mau menerima atau mendengar orang lain yang berbeda pandangan? Nah, makanya saya ini satu kegelisahan ya. Kenapa orang sudah tahu konsep Sabellian itu kayak apa, dan konsep yang sekarang disampaikan tentang One True God, mungkin orang sebutnya oneness, itu kan bukan konsep Sabellian, tapi kenapa selalu disama-samakan? Dibuat stigma kalau itu adalah konsep Sabellian. Saya jadi bertanya-tanya gitu. Kenapa? Padahal jelas konsep yang berbeda, pemaparannya pun berbeda, ya. Terus dia bilang sudah pernah baca buku One True God dari Eric Chang. Nah, saya sampaikan lagi ya. Maaf ya, saya nggak tahu dan saya nggak ikutin doktrin One True God versi yang lain. Yang saya tahu konsep One True God yang ada di gereja kami. Nah, saya ngomong dalam konteks internal kami masing-masing. Dan saya sudah pelajari ternyata sesuai Alkitab. Menurut saya itu saja. Nah terus oke bro, selamat malam, beta sudah ngantuk. Nah ini kan lihat ya, dari diskusi ini kami nggak ada hard feeling, nggak ada berantem, nggak ada apa ya. Ya udah terserah, itu kan menurut dirimu. Oke, God bless you ya. Jadi kita bisa diskusi. Ya ini menurut saya kalau kita bisa diskusi tanpa kita perlu ribut-ribut, tanpa apa-apa ya, kita menurut saya lebih enak gitu diskusinya kan. Ya.
Terus dia tanya, apakah saya yang dislike? Saya yang dislike sih. Terus ya malam bro gitu ya. Nah terus ada orang yang bertanya ke saya lagi, bro Kefas, diganti saja kata Bapa dan Roh Kudus dengan Yesus di Alkitab. Ya kalau mau ganti kata Alkitab ya nggak bisa. Kenapa? Karena dasar keyakinan saya adalah Alkitab. Apa yang Alkitab katakan ya dan amin. Nggak mungkin saya demi suatu pandangan teologi ngutak-atik Alkitab, itu nggak mungkin. Jadi ya menurut saya nggak perlu saya jawab karena sudah jelas pandangan kami adalah Alkitab. Terus ada lagi yang menyesatkan, oh ini sudah nggak sesuai dengan bapak-bapak gereja gitu, Martin Luther segala macam gitu ya. Jadi dikatakan penyesat terkutuk ya. Saya nggak usah tanggepin lah ya. Terus ada yang bertanya nih, mungkin saya nggak tahu orang aslinya siapa, tapi namanya juga inisial ya. Anggap aja bro lah, bro Tom ini ya. Dia berkata, Yesus dan Bapa itu dua pribadi bos, bisa saling berbicara. Ya kan, dia kutip satu ayat, Bapa permuliakan namamu, lalu ada suara datang dari surga, aku pun telah memuliakan engkau dan aku memuliakan lagi. Nah, dia mulai menyampaikan satu pandangan. Lalu saya mencoba untuk menjawab dia sesuai prinsip tadi kan, kita harus sampaikan apa yang kita percayai, tapi dengan hormat, lemah lembut dan hormat ya. Saya jawab yang tadi. Saya jawab ya. Tadi saya jawab nih. Mengapa Yesus berdoa kepada Allah jika Yesus sendiri adalah Allah? Pertama, Tuhan itu mendengar doa orang benar. Ya, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tapi doa orang benar didengarnya. Kedua, Tuhan itu adil. Jika orang mau didengarkan, harus jadi orang benar. Ya. Ketiga, sayang sekali sebagai manusia kita seringkali berbuat dosa. Mungkin Tuhan mau dengar doa kita, tapi mungkin Tuhan juga nggak mau dengar sebab dosa-dosa kita sebagai penghalang. Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Keempat, oleh karena itu doa Yesus bagi murid-muridnya harus kita syukuri. Yesus adalah Allah yang sejati, namun juga menjadi manusia sejati. Datang ke dunia menjadi orang benar yang sempurna, yang tidak bercacat celah. Maka doa Yesus sebagai doa orang benar yang sangat besar kuasanya. Ya, dalam hidupnya, Ibrani 5 ayat 7, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ya, karena kesalehannya Yesus sebagai doa orang benar, ia sudah mempersembahkan doa itu. Kalau kita lihat ya, salah satu doa Tuhan Yesus juga, Tuhan Yesus meminta Roh Kudus. Roh Kudus itu roh Allah loh. Roh Allah yang maha tinggi. Kalau manusia berdoa mohon Roh Kudus, kalau kita mau jujur ya, siapa sih manusia yang layak untuk meminta Roh Kudus yang maha tinggi? Sedangkan kita sadar, kita ini siapa sih? Kita cuma orang berdosa. Tapi Tuhan menjadi orang benar yang sempurna. Dia meminta sebagai doa orang benar. Maka Roh Kudus bisa dicurahkan kepada kita sebagai umat pilihan, itu karena doa Tuhan Yesus sebagai orang benar itu. Ya. Kelima, Tuhan Yesus memberi teladan bahwa doa orang benar besar kuasanya. Memberi teladan kepada murid-muridnya, umat Kristen harus senantiasa berdoa dan berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, jadi Yesus datang sebagai orang benar dan dia punya kuasa doa orang benar gitu. Ya. Namun sudah tiba saatnya Yesus sudah berterus terang, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berdoa dalam namanya, dalam nama Yesus. Semuanya ini kukatakan kepada Yohanes 15 ayat 25-26, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab nama Yesus menjadi nama di atas segala nama. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa.
bukti bahwa murid-murid Yesus atau umat Kristen mula-mula mengimani Yesus adalah Allah, Stefanus berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya. Kisah 7 ayat 59, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah doaku, terimalah rohku." Jadi jelas ya, kenapa Yesus berdoa? Karena manusia itu, ya, Tuhan itu mendengar doa orang benar, ya. Tuhan itu adil, satu sisi Tuhan itu adil. Kalau mau doanya didengarkan harus jadi orang benar dong, sesuai dengan konteks tadi, Tuhan mendengar doa orang benar. Sedangkan dosa-dosa kita yang menjadi penghalang atas doa-doa kita. Maka Yesus datang ke dunia, dia menjadi korban yang sempurna, dan dia juga mempersembahkan doanya di dalam kesalehannya dia. Di dalam kesalehannya dia, Yesus mempersembahkan doa orang benar. Ya, doa orang benar. Sehingga akhirnya Tuhan bisa mencurahkan Roh Kudus. Siapa manusia bisa layak meminta Roh Kudus kepada Tuhan? Kita bisa meminta Roh Kudus dan Tuhan bisa kasih, itu karena terlebih dahulu Yesus sebagai doa orang benar sudah memintanya. Gitu. Ya. Kita lanjut lagi ya. Mengapa saat Yesus dibaptis keluar suara dari sorga? Matius 3 ayat 17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." 1. Yesus harus menjadi imam besar. Kita harus tahu Yesus menjadi imam besar, menjadi perantara antara manusia dengan Allah, yang mempersembahkan dirinya sebagai korban penebusan dosa. Karena itu, karena kita sekarang, Ibrani 4 ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 2. Dan untuk menjadi imam besar, Yesus harus dimuliakan, bukan memuliakan diri sendiri. Beda ya antara dimuliakan dengan memuliakan diri sendiri. Sebab itu keluarlah suara dari sorga. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Ya. Yesus memang anak Allah, tetapi dia juga adalah Allah itu sendiri. Allah yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia. Filipi 2 ayat 5-8, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Ingat ya, seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, sini kita bisa melihat ya, Yesus harus datang ke dunia, dia menjadi Allah yang menjadi anak Allah, tapi di waktu bersamaan dia juga adalah Allah. Ya, dia menjadi statusnya menjadi imam besar, menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Dan sebagai imam besar, sebagai Mesias yang diurapi, siapa yang layak untuk mengurapi yang maha tinggi itu? Sang Mesias itu kan Tuhan Allah. Siapa yang layak? Hanya Allah itu sendiri. Ya kan? Nah, kita lanjut lagi ya. Saudara kita ini bertanya ya, ya benar Yesus dimuliakan oleh Bapa, bukan memuliakan diri sendiri. Kalau Yesus adalah sama pribadi dengan Bapa, berarti Yesus hanya pura-pura dimuliakan, padahal sebenarnya memuliakan diri sendiri. Tritunggal adalah satu-satunya penjelasan yang masuk di akal. Ibaratnya kalau Allah hanya satu pribadi, maka seperti Kefas Lim bikin akun palsu namanya Peter dan Andre, lalu dengan akun-akun palsu itu Peter dan Andre memuji-muji Kefas. Wah, Kefas ini dapat diandalkan, ganteng, pinter, padahal sebenarnya itu memuji diri sendiri dan akun palsu. Ya, dengan akun palsu. Terus dia kutip Yohanes 5 ayat 50 dan 54. Tapi aku tidak mencari hormat bagiku, dan ada satu yang mencarinya, dan dia juga menghakimi. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit tidak ada faedahnya. Bapakku yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berbicara, dia adalah Allah kami. Nah ya, saya coba jawab ya. Pertama saya jawab, jangan ukur Tuhan dengan logika sendiri. Jika mau dibangun logika, harus didasarkan ayatnya dengan Alkitab. Semisal nih, ini kan saya kasih contoh semisal ya. Bagi logika manusia, mayoritas itu pasti benar. Tapi kalau kita pelajari kisah-kisah di Alkitab, justru banyak mayoritas yang salah. Zaman Nuh dan keluarganya minoritas. Tapi zaman Nuh,
zaman Nuh itu pas minoritas, tapi banjir air bah benar-benar terjadi. Hanya Nuh dan keluarganya diselamatkan walaupun dia minoritas. Zaman nabi-nabi dibunuh, zaman nabi, kita bisa lihat Nabi Yeremia, dia seperti yang minoritas di tengah-tengah umat yang sudah tercemar oleh nabi-nabi palsu gitu ya. Tapi mereka juga minoritas, tapi Tuhan tetap memakai orang meskipun dia minoritas gitu. Kita lihat ke konteks perjanjian lama ya. Maka Tuhan Yesus sudah peringatkan nanti di akhir zaman akan terulang seperti zaman Nuh. Matius 24 ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ayat Lukas 13 ayat 24 sampai 25, 23 sampai 24, dan ada seseorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang itu, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Ya, jadi kita jangan menggunakan logika dengan sudut pandang manusia. Nah, untuk menjawab pertanyaanmu, saya masih kasih dia waktu untuk merenungkan dulu ya, apakah pura-pura atau tidak, hayati ayat ini untuk mengenal pribadi Tuhan. Jangan pakai pengertian sendiri. Saya beri ayat Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Lalu saudara kita ini mengatakan, begini saudara Kefas, Yesus itu Logos, Bapa. Saya yakin saudara Kefas tahu Logos itu akar kata dari logik. Allah kita itu Allah yang melampaui logika, tapi tidak bertentangan dengan logika. Ya, artinya kalau Yesus bilang dirinya tidak mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri, dia tidak akan bohong. Lagi pula Yesus menghitung dirinya dan Bapaknya sebagai dua saksi. Hentikan kebebalanmu dan terimalah bahwa Allah itu melampaui akalmu. Akalmu yang hanya mau menerima bahwa Allah itu harus satu pribadi, padahal Yesus sendiri menghitung Bapa sebagai saksi berbeda. Nah, dia bilang dalam kitab Taurat tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Nah, pertama gini, kalau Alkitab mencatat dengan jelas Trinitas, saya akan patuhi. Itu dulu ya. Jadi kita tahu dulu nih ya pemahamannya ya. Oke. Yeremia 9 ayat 24 dia juga menjawab, dan itu Allah mengatakan untuk kebaikan manusia, siapa bermegah jangan karena kekayaannya, kekuatannya atau hikmatnya, tapi harusnya karena manusia mengenal Allah yang menunjukkan kasih, keadilan, dan kesetiaan. Allah Tritunggal yang ada dalam dirinya, ada hubungan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, itu saya kutip lagi Yohanes 17 ayat 1, demikian kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Yohanes 17 ayat 24, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Oke, sekarang bagian saya menjawab. Nah, itu dia. Saudara pahamkan kata logos akar kata dari logik. Artinya, Yesus adalah firman atau logikanya Allah. Jadi Yesus adalah Allah itu sendiri. Gak mungkin kan Allah punya dua pikiran atau pribadi yang berbeda dong. Gini ya. Dari kata kita di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, nah saya mulai dari kata kita ya, di Kejadian 1 ayat 26. Sebetulnya sudah jelas, Allah adalah invisible God. Sebab Allah adalah roh, Allah itu tidak kelihatan. Tapi dia juga dapat menjadi visible God. Artinya dia punya gambar, menjadi sesuatu yang visible, ya. Maka dia menggunakan kata kita, ya, yang dapat menggambarkan sekaligus invisible God dan visible God, ya. Jadi Tuhan itu justru menunjukkan Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan di waktu yang bersamaan bisa menjadi invisible God dan juga menjadi visible God. Tapi Tuhan itu satu pribadi. Nah, justru oleh gambaran Allah, manusia diciptakan serupa dengan gambarannya. Nah, di Kejadian 1 ayat 27 menggunakan kata gambaran dia ya. Artinya merujuk kepada hanya satu pribadi. Nah, Trinitas kan mengakui Allah dalam 3 pribadi sejak kekekalan. Jadi harusnya di ayat 27
gambaran mereka dong. Kan 26 dikatakan gambaran kita. Harusnya di ayat 27 dikatakan gambaran mereka. Tapi kan nggak begitu di ayat itu kan. Dikatakan gambaran dia, ayat 27-nya kan. Nah, di Kolose 1 ayat 15 jelas gambaran Allah yang tidak kelihatan itu adalah Yesus, ya. Yesus adalah visible God, Allah yang dapat dilihat. Maka yang dimaksud sulung dalam gambaran itu adalah Allah yang adalah roh, membentuk gambaran untuk dirinya sendiri sebelum mencipta segala sesuatu. Manusia justru diciptakan menurut gambaran Allah itu. Nah, kita harus pahami itu ya. Justru manusia diciptakan menurut gambaran Allah, dan gambaran Allah itu adalah Yesus. Yesus adalah visible God, Allah yang memiliki bentuk. Dan yang sulung itu adalah gambaran Allah. Allah itu adalah roh. Roh itu tidak memiliki bentuk. Roh itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah itu pada dasarnya adalah roh. Ya, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Itu maksud kata Yesus tentang kita. Nah, jadi maksud kata kita saat Yesus berbicara tentang Bapa pun sebetulnya bukan mengatakan pribadi yang berbeda, melainkan menunjukkan ada invisible God, Bapa di dalam kerajaan surga, dan visible God, Yesus berada di bumi dalam waktu yang bersamaan, tetapi Allah tetap satu. Di waktu yang bersamaan dia menjadi Allah yang tidak kelihatan. Di waktu yang bersamaan dia menjadi Allah yang kelihatan di tengah-tengah umatnya. Visible God, Allah yang datang sebagai anak Allah, Allah yang datang sebagai anak manusia. Ya kan? Nah, malah ketika muridnya bertanya tentang rupa Bapa, Yesus mengatakan demikian, sebab Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Kata Yohanes 14 ayat 8-9, kata Yesus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Yang Yesus mengatakan, kalau orang sudah melihat Yesus, sama dengan melihat Bapa, sebab Yesus adalah visible God. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah itu invisible God, tidak bisa orang melihat Allah. Tapi orang bisa melihat Yesus. Yesus adalah gambaran Allah itu. Yesus adalah gambar Allah. Ya. Lalu untuk menjalankan rencana keselamatan penebusan dosa, Yesus harus datang menebus dosa dan menjadi imam besar. Untuk menjadi imam besar, dia harus diurapi. Maka arti Mesias adalah yang diurapi. Tapi siapa yang layak untuk mengurapi Yesus? Hanya Allah sendirilah yang layak mengurapinya. Maka dari itu, Yesus dalam statusnya sebagai anak Allah dan imam besar, tidak memuliakan dirinya sendiri, tetapi dipermuliakan. Kalau Anda memahami ayat Yeremia 9 ayat 24, Anda akan menemukan kedalaman pribadi Tuhan. Manusia jika mau benar, jadi orang benar, maka harus menghukum orang yang salah. Manusia jika mau adil, maka harus menjalankan hukuman tersebut. Maka bagaimana manusia harus mau menjalankan kasih jika di waktu bersamaan harus adil dan juga benar? Tentu saja hanya oleh Tuhan semesta alam yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Inilah alasan kenapa ketika Tuhan melakukan penebusan dosa, Tuhan tidak bilang, manusia sudah berdosa, celing, ampun, selesai. Enggak. Kan kita sering ditanya sama agama tetangga, loh kenapa sih mesti ada penebusan dosa? Kan Tuhan kalau mau mengampuni tinggal bilang aja ampuni, selesai kan? Nah itulah kedalaman pribadi Tuhan. Satu sisi Tuhan mau mengasihi manusia, tapi Tuhan juga harus menegakkan keadilannya dia. Atas keadilannya Tuhan, dosa harus dihukum. Tetapi oleh kasih Tuhan, Tuhan datang ke dunia, mengambil rupa seorang hamba, dan taat. Taat itu dari keseluruhan hidup Yesus, taat. Di dalam ketaatan Yesus, Yesus berdoa, Yesus mengambil peran seorang hamba. Tapi di waktu bersamaan, dia juga adalah Bapa, dia juga adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan karena ketaatan Yesus menjadi korban yang sempurna. Nah, korban kesempurna itu dia disalib sebagai korban yang sempurna, tidak bercacat celah. Karena dalam ketaatan hidupnya. Kepada siapa? Kepada Allah. Dan dia sendiri juga adalah Allah. Nah, itulah maksudnya kedalaman pengenalan akan pribadi Tuhan. Ya. Nah, saudara kita ini ngomong lagi, benar Yesus adalah logos, artinya firman, kebijaksanaan, hikmat. Sekarang masalahnya kan, kamu tidak bisa menerima bahwa firman, hikmat itu punya pribadi unik dan bisa memanggil Allah sebagai Bapanya. Demikian juga Bapa memiliki pribadi dan memanggil firman itu sebagai anakku.
Nah ya, ini mulai mendalami pemikiran dia sebagai konsep Trinitas. Logika sederhananya begini, dia bangun logika sederhana dia. Saya dan kamu ini keturunan satu orang yang dibuat dari debu, Adam. Tapi bahkan kita juga bisa punya pribadi yang berbeda atau unik dari Adam. Hawa yang dibuat dari rusuk Adam bisa punya pribadi yang berbeda dari Adam. Jadi kalau kita yang adalah debu saja bisa punya pribadi unik yang bisa saling berinteraksi, kenapa firman Allah dan roh Allah dan Allah itu sendiri tidak bisa masing-masing punya pribadi unik dan saling berinteraksi? Kira-kira aja bangun logikanya kayak gitu. Oke, saya jawab lagi ya. Gini ya saudara, semua manusia meskipun berasal dari debu, tetapi tiap-tiap orang punya pikiran dan roh yang berbeda-beda. Ya, setiap manusia itu punya roh yang berbeda-beda, punya pikiran yang berbeda-beda. Sedangkan saya bertanya kepada Anda, Yesus punya roh bukan? Nah, jika Yesus bukan Roh Kudus, menurut paham Trinitas kan bilang gitu ya, Yesus bukan Roh Kudus. Maka roh Yesus itu roh siapa? Apakah Allah mempunyai 3 roh yang berbeda? Nah, apakah artinya Tuhan punya 3 roh yang berbeda? Lalu saat Bapa berfirman, saat peristiwa baptisan Yesus, apakah Anda memaknai Yesus hanya firman saja? Maka apakah Bapa mempunyai firman yang lain? Kan Yesus sebagai firman sedang datang ke dunia. Apakah Bapa punya firman yang lain? Nah, saya kan jadi bertanya kan. Karena firman kan dikatakan logos, pikiran. Apakah Tuhan punya pikiran yang banyak? Apakah Tuhan punya roh yang 3? Nah, kan saya bertanya. Sebetulnya memahami Tuhan itu simpel. Kalau caranya dengan penghayatan akan firman Tuhan dan mohon pimpinan Roh Kudus, bukan pakai filsafat, benar dong? Yesus mengatakan menggunakan kiasan saat menjelaskan Bapa. Apa yang dimaksud dengan kiasan itu? Ya, kita buka Alkitab ya kan, Yohanes 16 ayat 25. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Jawabannya simpel. Apa maksud kiasan Yesus? Yang dimaksud Yesus dengan Bapa itu adalah Allah. Ya, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, yang lanjutannya 27-30. Karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Ya, lalu dikatakan aku datang dari Bapa. Dikatakan aku datang dari Allah, lalu dikatakan aku datang dari Bapa. Ya, dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Apa maksudnya? Maksudnya Yesus dengan Bapa itu adalah Allah. Apa maksudnya? Jika Anda mengakui Yesus adalah Allah, harusnya Anda juga mengakui Yesus dan Bapa adalah satu. Kan logika sederhana gitu. Yang Yesus maksud dengan Bapa itu adalah Allah. Jadi jika kita mengakui Yesus adalah Allah, artinya kita mengakui Yesus adalah Bapa. Sederhana sebenarnya. Ya, mulai dari sekarang coba kita gunakan kata ganti Allah atau Bapa ya. Kata ganti Allah sebagai bentuk penghayatan saat membaca kata Bapa di Alkitab. Kalau kita baca Bapa di ayat Alkitab, kalau kita kurang paham, coba kita di pikiran kita ganti kata Allah. Pasti kita akan jadi paham. Ya kan? Yesus bukan mengatakan suatu pribadi yang berbeda, tapi Yesus sedang menunjukkan sebagai Allah dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia bisa berada di sorga dan di bumi dalam waktu yang bersamaan. Itu adalah kata kita tadi. Di saat bersamaan Tuhan jadi invisible God, lalu dia menjadi visible God. Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Siapa yang bisa menyelami? Jangan gunakan logika kita lah. Siapa yang bisa menyelami pikiran Tuhan? Ya kan, Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Yang kita bisa pahami adalah maksud karya penyelamatan Tuhan. Yang itu kita bisa mengerti itu. Dia bilang lagi, intinya Trinitas itu Allah itu satu substansi, satu bahan, tapi 3 pribadi. Yesus dan Roh Kudus dan Bapa tidak bisa dipisahkan, kata dia ya. Secara substansi, tapi bisa dibedakan secara pribadi. Kenapa bisa demikian? Itulah Allah yang melampaui logika, tapi tidak bertentangan dengan logika. Nah ini kan dia bilang menurut pandangan Trinitas itu, menurut dia pandangan Trinitas itu melampaui logika, tapi tidak bertentangan dengan logika. Kalau Yesus bukan benar Allah, anak Bapa yang berbeda dari Bapa, mak berarti Yesus berbohong. Karena ketika dia mengatakan inilah anakku, yang bahkan menjawab doa Yesus seolah-olah Yesus adalah pribadi berbeda. Dan kalau Yesus tidak berbeda pribadi dengan Bapa, dia bohong ketika menghitung dirinya dan mungkin sebagai dua saksi dan tidak mungkin berbohong.
Renungkan saja saudara Kefas, apakah saudara itu maunya Tuhan yang suka pura-pura atau Tuhan yang kebenaran itu sendiri? Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Aku yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Lalu dia katakan lagi, bahkan setelah Yesus berbicara terus terang tentang kata pada muridnya, mereka masih menganggap berbeda dari Allah. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu seorang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Kalau Yesus adalah Allah, kenapa tidak langsung saja katakan kami percaya engkau adalah Bapa? Nah, kembali lagi ya. Yang kayak pertanyaan pertama ya. Apa yang Alkitab sampaikan saya terima. Ya kan? Kalau Alkitab tulis Trinitas, di Alkitab ya ada ajaran Trinitas, Tuhan satu hakikat dalam 3 pribadi, saya pasti terima juga. Itu loh yang saya pegang itu Alkitab gitu loh. Nah, kembali lagi ya. Rumus Trinitas itu kan dibangun oleh para teolog. Walaupun para teolog pasti mengklaim semuanya dari Alkitab, semua pasti mengklaim, nggak mungkin mereka tidak mengklaim dari Alkitab, ya. Tapi kan rumusan itu dituliskan, disebut ada kata Trinitas oleh para teolog kan, dari Tertullianus, ada Athanasius, ya kan, berkembang dari abad kedua dan abad 3 seterusnya. Tapi di abad 1, zaman para rasul bagaimana? Ya mereka mengenal Tuhan yang esa menurut Alkitab suci dan mereka mengakui ketuhanan Yesus. Ya, jadi yang tadi saya bilang lagi, seperti saya memahami, bagi saya Allah itu adalah Bapa dan Yesus ada Bapa itu adalah Allah dan Yesus adalah Allah, Yesus adalah Bapa, kan selesai, itu mudah dipahami. Ya. Lagi-lagi Anda mengukur Tuhan dengan persepsi Anda sendiri. Saya sampaikan ke dia ya. Saat Yesus mengatakan tubuhnya adalah makanan, Yesus berbohong tidak? Katanya dia bilang, katanya kalau Yesus itu berbeda sama, artinya Yesus berbohong dong. Saya kasih penegasan ya, saya kasih penggambaran ya. Ketika saat Yesus mengatakan tubuhnya adalah makanan, Yesus berbohong tidak? Yohanes 6 ayat 53-54. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging darah anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Apakah Yesus berbohong ketika mengatakan hal ini? Tentu saja sebagai umat Kristen kita paham ayat ini kan. Ini tidak sedang berbohong, tapi pengenalan antara makan daging dan darah Yesus, kita sudah ngerti gitu. Jadi maksud ayat ini bukan berarti benar-benar kita gigit dia, kita minum darah dia secara fisik gitu, bukan. Tentu saja Yesus tidak berbohong, tetapi ini maksud dengan makan dan daging dan darahnya adalah Matius 26 ayat 26-28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi maksud dengan makan daging dan darah Yesus itu adalah tentang ngomong perjamuan kudus. Itu kan bukan berarti Yesus berbohong, tapi Yesus menggambarkannya gitu, makan darah dan daging, tapi pengertiannya sebenarnya adalah tentang perjamuan kudus, makan roti dan anggur gitu loh. Artinya saat Yesus berbicara dengan Bapa, Yesus tidak berbohong, tetapi yang dia maksud dengan Bapa itu adalah Allah. Kan saya udah bilang ya, yang dimaksud dengan Bapa itu adalah Allah. Kalau kita mengakui Yesus adalah Allah, artinya kita mengakui Yesus adalah Bapa. Yesus menggunakan kata kita, itu adalah menunjukkan kebesarannya dia, kemahahadirannya dia. Kan saya udah bilang Tuhan itu maha hadir. Di waktu bersamaan dia bertahta dalam kerajaan sorga, di waktu bersamaan dia juga berada di bumi, di waktu bersamaan dia adalah invisible God, di waktu bersamaan dia juga menjadi invisible God, menjadi Tuhan yang tidak kelihatan dan Tuhan yang kelihatan. Di waktu yang bersamaan itu adalah Tuhan yang maha kuasa, maha hadir. Gitu yang kita bisa pahami ya. Sedangkan kalau kita kita buka Yesaya 9 ayat 5 ya, pakai bahasa Indonesia ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi anak yang lahir itu kan disebut Bapa yang kekal. Bapa yang kekal artinya apa? Everlasting Father, dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, yang awal dan akhir, Alpha dan Omega, I am dan I am. Itulah nama Tuhan yang kudus.
hanya Tuhan yang kekal, Bapa yang kekal, dan itu adalah Yesus, Bapa yang kekal itu, ya kan? Atau Anda berani mengatakan ada Bapa yang kekal selain Bapa di sorga? Hanya ada satu Bapa yang kekal, ya kan? Nah, harusnya dipahami, Allah datang ke dunia mengambil rupa hamba Allah, ya, menjadi hamba. Tuhan Allah datang ke dunia mengambil rupa hamba, menjadi hamba. Menjadi hamba, maka hamba harus taat akan perintah Allah yang adalah Sang Tuhan. Jadi Yesus ketika dia di dunia, dia menjadi sosok hamba, dia jadi taat. Maka dikatakan Yesus datang bukan untuk dilayani saat dia datang, tapi untuk melayani. Dia menjadi hamba. Menjadi hamba Allah. Tapi di waktu bersamaan dia juga adalah Allah, Tuhan di atas segala Tuhan di waktu yang bersamaan, ya kan? Justru itulah kita mengenal kasih Allah yang rela mengosongkan dirinya, datang ke dunia, mengambil rupa hamba, menjadi sama dengan manusia, serta taat selama di dunia, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itulah kita menemukan kasih Allah, hingga menjadi korban yang sempurna, tidak bercacat celah. Karena ketaatan tadi tidak bercacat celah, sebab dalam dirinya sebagai manusia, Yesus sudah menjalankan ketaatan yang sempurna. Maka hal ini bisa didalami kalau kita menghayati yang tadi Yeremia 9 ayat 24 ya. Kita buka lagi ya Yeremia 9 ayat 24 ya, sebagai ayat terakhir ya. Yeremia 9 ayat 24 ya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Nah, yang dari bahasan kita sudah kita bahas, konsep one true God yang kami pegang, itu bukan konsep Sabelian. Jadi kalau teman-teman yang punya konsep Trinitas, ya, tolong kalau teman-teman juga ingin dipahami keyakinannya dengan benar, tidak ingin kan disama-samai dengan triteisme kan, maka kita harus memperlakukan orang lain juga sama. Kita harus memahami keyakinan orang lain dengan benar. Gitu. Bukan kita membangun, jangan sampai membangun sebuah sesat pikir. Apalagi dengan sengaja, itu tidak boleh. Nah, kembali lagi yang tadi saya diskusi di sini ya. Saya tidak ada bermaksud apa-apa. Saya saling menghormati pemilik channelnya, saya juga menghormati lawan diskusi saya di sini. Saya juga belajar untuk mengendalikan diri saya sendiri. Sebagai manusia, pasti saya punya kelemahan. Mungkin dalam kata-kata saya bisa kebawa emosi, dalam kata-kata saya mungkin kurang hormat, ya namanya kita manusia belajar. Makanya firman Tuhan itu seperti cermin, bisa untuk berkaca diri kita sendiri. Seperti pedang bermata dua. Bisa untuk orang lain, juga bisa untuk diri kita sendiri. Tapi biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.